Halo minasang, sekarang kita akan belajar tentang pengelompokan kata kerja dan kata kerja bentuk T dan ta. Pengelompokan kata kerja. Jadi di bahasa Jepang itu kata kerja dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Dan perubahan bentuk T dan ta. Bagaimana cara mereka berubah? Kita lihat dulu bahasa Jepangnya doshi no teke. Doshi no teke. Kata kerja bentuk T. Dan doshi no take. Kata kerja bentuk ta. Selamat datang di Mugeng Kelas. Nah, kita akan belajar pengelompokan kata kerja dan kata kerja bentuk T dan ta dalam bahasa Jepang. Nanti di sini kita pertama akan belajar pengelompokan kata kerja. Pengelompokan kata kerja dalam bahasa Jepang akan dibagi menjadi 3 grup. Setelah kita belajar itu, kita akan masuk ke 3 grup tersebut akan saya pecah lagi menjadi grup 1, grup 2, dan grup 3. Sebelumnya mari kita lihat dulu penggunaan kata kerja bentuk T atau teke dan kata kerja bentuk ta atau take pada pola kalimat bahasa Jepang yang sering kita dengar. Contoh yang pertama, kite kudasai, kite kudasai. Ini dari kikimas. Kenapa dia bisa berubah menjadi kite? Nanti akan kita pelajari. Kemudian, yonde kudasai, yonde kudasai. Silahkan baca. Ini dari yomimas. Yomimas, kenapa bisa berubah menjadi yonde? Akan kita pelajari juga. Kemudian, minasang juga mungkin sering dengar sundeimas, sundeimas, tinggal di, tinggal di. Perubahannya ini dari sumimas, dari sumimas, kenapa bisa berubah menjadi sunde? Di sini akan kita pelajari bentuk perubahan bentuk T. Nah, kemudian untuk kata kerja bentuk ta, contohnya, contoh kalimatnya kita hoga ii desu, kita hoga ii desu. Lebih baik kamu bertanya, lebih baik kamu bertanya. Ini juga dari kikimas, kikimas. Mendengar atau bertanya, dan di sini dia berubah menjadi kita, kita. Kemudian yang terakhir, yonda hoga ii desu, yonda hoga ii desu. Lebih baik kamu baca. Ini dari yomimas. Kenapa bisa menjadi yonda? Nanti juga akan kita pelajari. Nah, kurang lebih perubahan kata kerja bentuk T dan ta. Ini contoh kalimat umum yang mungkin minasang juga sudah pernah dengar. Pertama, kita belajar dulu pengelompokan kata kerja. Pengelompokan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut doshi. Doshi. Kata kerja dibagi menjadi 3 grup. 3 grup. Yang biasanya disebut ichigurupu, nigurupu, sanggurupu. Ichigurupu, nigurupu, sanggurupu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ichigurupu. Bagaimana minasang bisa membedakan kata kerja tersebut masuk ke ichigurupu, yaitu yang pertama, di depan mas. Kata kerja pada bahasa Jepang pada umumnya menggunakan mas. Jadi di depan mas, konsonan baris i adalah termasuk di ichigurupu atau grup 1. Kita lihat bersama contohnya ikimas, ikimas. Mas, di depan mas, ki ya, ki. Dia konsonan baris i ya, ikimas. Nah, kita lihat yang kedua, kakimas, kakimas, kakimas. Ini juga dari konsonan baris i, ki, ki. Di depan mas, konsonan baris i, yaitu ki, ki. Kakimas. Selanjutnya, nomimas, nomimas. Ini juga sama, huruf di depan mas adalah mi, mi. Ini juga termasuk konsonan baris i, nomimas. Selanjutnya, hanashimas, hanashimas. Kita lihat lagi, masu di depannya si,
di depannya si, dia juga termasuk konsonan baris i. Selanjutnya, yobimasu. Yobimasu memanggil, di depan mas, bi. Ini juga konsonan baris i. Yang terakhir, moraimasu. Moraimasu. Ini jelas ya, i, dia termasuk konsonan baris i. Jadi semua kata kerja yang di depannya mas konsonan i, maka dia digolongkan menjadi ichigurupu atau grup 1. Ichigurupu atau grup 1. Sampai sini minasang paham ya? Kemudian kita masuk ke nigurupu. Nigurupu atau grup 2. Nigurupu itu di depan mas konsonan e. Di depan mas konsonan baris e. Kita lihat bersama contoh kata kerjanya. Nemas. Nemas. Mas di depannya huruf ne. Mas di depannya huruf ne. Nemas. Konsonan baris e ya minasang. Jadi dia termasuk nigurupu. Kemudian tabemas. 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 Tabemas di depan mas b. Ini juga termasuk konsonan baris e, maka dia digolongkan nigurupu. Selanjutnya osiemas. Osiemas. Osiemas di depan mas huruf e, maka dia termasuk konsonan baris e, nigurupu. Dan contoh yang terakhir, agemas. Agemas di depan mas huruf g, maka dia masuk nigurupu. Nah, termasuk pengelompokan kata kerja yang lainnya juga apabila dia konsonan baris e, maka termasuk ke nigurupu atau grup 2. Nah, cuma di dalam grup 2 ini ada pengecualian, yaitu ini minasang 4 ini harus hafal kalau ini termasuk grup 2. Mimas, mimas, mimas yang artinya melihat, ini termasuk grup 2. Ini pengecualian ya, walaupun di depannya mas adalah mi. Kalau misalnya kita tidak hafal, maka kita akan terjebak dan mengklasifikasikannya menjadi grup 1. Bukan grup 1, tapi mimas. Untuk mimas pengecualian dia di grup 2. Yang kedua, karimas. Karimas. Karimas juga di depan mas ri. Di depan mas adalah ri. Yang seharusnya di depan mas adalah ri, yang kalau misalnya kita tidak hafal kalau ini adalah grup 2, kita akan salah memasukkan ke grup 1. Karimas yang artinya meminjam. Kemudian imas. Imas. Imas ada untuk makhluk hidup. Imas ada untuk makhluk hidup juga termasuk ke nigurupu. Walaupun di depan mas adalah i, tapi dia bukan ichigurupu, bukan grup pertama. Kemudian ini juga pengecualian okimas. Okimas. Okimas di depan mas adalah huruf ki, yang adalah konsonan i, harusnya konsonan baris i, tapi dia di sini termasuk nigurupu. Jadi minasang harus hafal untuk mimas, karimas, imas, okimas, walaupun di depan mas adalah konsonan baris i, tapi keempat kata kerja ini termasuk dalam nigurupu. Nigurupu ini adalah pengecualian termasuk dalam nigurupu atau grup 2. Nah, selanjutnya untuk grup 3. Grup 3 ini juga hanya ada 2 kata kerja, yaitu kimas, simas. Kimas, simas. Kimas datang, simas melakukan. 2 kata kerja ini juga minasang harus hafal. Ini adalah otomatis termasuk dalam sanggurupu atau grup 3. Kimas, simas. Jadi spesial ya, ini juga spesial. Kimas dan simas, 2 kata kerja ini termasuk sanggurupu. Nah, simas ini apabila digabungkan dengan kata benda, dia berarti melakukan kegiatan tersebut. Misalnya benkyo shimasu melakukan kegiatan belajar. Undo shimasu melakukan kegiatan berolahraga. Sampo shimasu itu berjalan-jalan, dan kata-kata benda lain yang bisa digabungkan dengan shimasu yang bisa berubah menjadi
kata kerja. Jadi untuk sang gurupu hanya dua kata, yaitu kimas datang dan simas melakukan. Kimas, simas adalah sang gurupu. Sampai sini minasang udah tahu ya. Jadi ichi gurupu di depan mas dia adalah konsonan baris i. Ni gurupu di depan mas dia adalah konsonan baris e. Tapi pengecualian untuk ni gurupu yang masuk ke dalam ni gurupu ada mimas, karimas, imas, okimas. Ini pengecualian, minasang bisa tulis di dalam buku. Kemudian untuk sang gurupu hanya ada dua kata, yaitu kimas dan simas. Simas ini bisa digabungkan dengan kata benda sehingga mengubah arti kata benda itu menjadi kata kerja. Benkyou shimasu, undo shimasu, sampo shimasu. Sampai sini paham ya untuk pengelompokan kata kerja ke ichi gurupu, ni gurupu, sang gurupu. Nanti berdasarkan grupnya ini, maka perubahannya juga akan berbeda. Nah, sekarang kita bahas dulu dari ni gurupu. Saya loncat ke ni gurupu dahulu yang akan saya bahas. Jadi kita udah belajar pengelompokan kata kerja dan sekarang kita masuk ke kata kerja bentuk T dan Ta. Kita lihat dulu ni gurupu yang tadi di depan mas konsonan baris E. Nemas tidur, tabemas makan, osiemas mengajar, agemas memberi. Kemudian ini yang tadi pengecualian, mimas melihat, karimas meminjam, imas ada untuk makhluk hidup, dan okimas bangun. Kita lihat contoh ini bagaimana dia bisa berubah. Nah, ini ya contohnya saya pindahin ke sini. Nemas, tabemas, osiemas, agemas. Nemas, tabemas, osiemas, agemas. Nah, di sini contoh ini bagaimana supaya menjadi bentuk T. Bentuk T, maka ne, mas, masnya kita hapus. Kemudian tabemas, masnya juga kita hapus. Osiemas, masnya kita hapus juga. Dan agemas, masnya kita hapus. Si mas yang sudah kita hapus tadi, kita rubah menjadi T. T. Jadi masnya dihilangkan dan diganti menjadi T. Semuanya diganti menjadi T. Jadi nemas, masnya dihapus menjadi nete. Tabemas, tabete. Osiemas, osiete. Agemas, agete. Paham ya minasang? Ini gampang untuk grup 2 dan ketika kita ingin merubah menjadi take atau bentuk ta, maka neta, tabeta, osieta, ageta. Kita lihat bersama, nemas, nete, neta. Tabemas, tabete, tabeta. Osiemas, osiete, osieta. Agemas, agete, ageta. Nah, ini perubahannya ya untuk bentuk T dan Ta. Nah, bagaimana kalau yang pengecualian 4 kata ini? Mimas, karimas, imas, sama okimas. Kita lihat. Di sini udah saya pindahkan. Mimas ya, mimas. Karimas, karimas. Imas, imas. Okimas, okimas. Ini juga sama, karena ini adalah grup 2, maka rumusnya sama. Masnya kita hapus. Masnya kita hapus, kemudian mas tersebut yang sudah kita hapus, kita ganti dengan T. Kita ganti dengan T. Jadi, mimas menjadi mite, karimas menjadi karite, imas menjadi ite, okimas menjadi okite. Gampang ya, minasang? Nah, begitu pula kalau misalnya kita ingin merubah menjadi take atau bentuk ta. Mimas menjadi mita, karimas menjadi karita, imas menjadi ita, okimas menjadi okita. Kita baca lagi. Mimas, mite, mita. Karimas, karite, karita. Imas, ite, ita. Okimas, okite, okita. Walaupun dia
di depannya adalah konsonan baris I, tapi ini adalah termasuk ke ni gurupu, maka masnya dihapus dan tinggal ditambahkan T. Gampang banget ya, tinggal menghapus mas dan ditambahkan T di belakangnya. Ini untuk ni gurupu. Clear ya minasang? Kita udah belajar ni gurupu, ini kita udah belajar perubahan ke T dan Ta. Selanjutnya kita masuk ke sanggurupu. Sanggurupu yang terdiri dari kimas, simas. Kimas yang artinya datang, simas melakukan, benkyo simas belajar, melakukan kegiatan belajar, undo simas melakukan kegiatan berolahraga, kemudian sampo simas melakukan kegiatan jalan-jalan. Sanggurupu ini saya pindahkan ke bawah, kimas, kimas, simas, simas, benkyo simas, undo simas, sampo simas, sampo simas. Nah, ini bagaimana merubahnya menjadi TK dan take atau bentuk T dan bentuk Ta. Oke, ini juga sama dengan ni gurupu. Masnya dihapus. Mas tersebut yang sudah dihapus diganti menjadi T. Diganti menjadi T. Kimas, kite. Simas, shite. Benkyo simas, benkyo shite. Undo simas, undo shite. Sampo simas, sampo shite. Ini untuk perubahan T dan perubahan Ta menjadi kimas, kita. Simas, shita. Benkyo simas, benkyo shita. Undo simas, undo shita. Sampo simas, sampo shita. Yang di belakangnya, yang masnya diganti dengan Ta. Sama juga ini yang masnya diganti menjadi T. Mari kita baca lagi. Kimas, kite, kita. Simas, shite, shita. Benkyo simas, benkyo shite, benkyo shita. Undo simas, undo shite, undo shita. Sampo simas, sampo shite, sampo shita. Ini juga gampang ya. Jadi untuk sanggurupu hanya terdiri dari dua kata kerja, yaitu kimas yang artinya datang dan simas yang artinya melakukan. Dan simas sendiri apabila digabungkan dengan kata benda, maka dia akan merubah arti kata benda tersebut menjadi kata kerja. Contohnya benkyo simas, undo simas, sampo simas. Ini juga karena dia berasal dari simas, maka termasuk ke sanggurupu atau grup 3. Jadi minasang ingat sanggurupu terdiri dari kimas dan simas. Kimas dan simas. Sanggurupu dan nigurupu sama, masnya dihapus dan diganti menjadi T. Nigurupu dan sanggurupu. Clear ya minasang untuk nigurupu dan sanggurupu. Ini sama, masnya dihapus, masnya dihilangkan. Masnya dihilangkan dan diganti dengan T dan Ta. Selanjutnya, kita lihat ichigurupu. Ichigurupu. Nah, perubahan kata kerja bentuk T dan Ta pada ichigurupu atau grup 1 ini berbeda dengan grup 2 dan grup 3. Nah, grup 1 kita lihat di depan mas yang barisan konsonan I adalah termasuk di grup 1. Ya, minasang. Seperti aimas, ini I, machimas, chi, kaerimas, ri, konsonan huruf I ya, nomimas, mi, asobimas, bi, i, sinimas, ni, i, kakimas, ki, i, oyogimas, gi, i, ikimas, ki, i juga, hanasimas, si, i. Jadi di depan masnya adalah konsonan huruf I yang terdiri dari konsonan huruf I, maka dikelompokkan menjadi ichigurupu. Nah, untuk perubahan kata kerja ke bentuk T dan Ta, ini rada beda dengan grup nigurupu dan sanggurupu, maka minasang sebelumnya saya minta untuk
melihat bagian sini, ini adalah kuncinya. Ichirite, biminin de, kiite, giide, ikimasu ite, shishite. Jadi yang di depannya ichiri akan berubah menjadi te. Tapi di sini ada su kecil ya. Su kecil te. Kemudian biminin de. Yang di depan mas apabila hurufnya adalah mi, bini, maka dia akan berubah menjadi ende. Selanjutnya kite, ki, di depan mas huruf ki, maka akan berubah menjadi ite. Dan gi, di depan mas huruf gi, maka akan berubah menjadi ide. Nah, pengecualian untuk ikimas, walaupun di depan mas adalah ki, harusnya dia bisa masuk ke ki ite, atau dari ki berubah menjadi ite. Tapi untuk ikimas sendiri ini spesial, dia bukan berubah menjadi ite, melainkan ite. Ada su kecil di tengah, ite. Nah, ikimas, shi di depan mas apabila hurufnya adalah shi, maka dia akan berubah menjadi shite. Nah, sampai sini clear ya, minasang. Untuk menghafal ini adalah rumusnya. Untuk menghafal ini, aku kasih satu lagu, minasang bisa hafalin lagunya. Dan ini adalah kunci perubahan di grup 1. Jadi ini harus hafal. Lagunya seperti ini, kita dengarkan bersama. Nah, dari lagu tadi, ichirite, di sini ichirite, saya pisahkan satu-satu. Ichirite, bimininde, dari sini bimininde, kemudian kite, giide, ikimas ite, shishite. Nah, masing-masing sudah saya pisahkan di sini. Kemudian sudah saya sertakan dengan contoh kata kerjanya masing-masing. Pertama, kita belajar dulu yang ichirite. Ichirite di sini ichirite. Ini su kecil ya, minasang, su kecil te. Contoh kata kerjanya di sini udah saya turunin di bawah. Aimasu, machimasu, kaerimasu. Bagaimana merubah menjadi bentuk T? Yang pertama, kita lihat dulu di depan mas. Di depan mas kita udah tahu ya, kalau misalnya di depan mas konsonan I, maka dia digolongkan menjadi ichigurupu atau grup 1. Nah, tapi di depan mas ini kita lihat apabila hurufnya adalah termasuk ichiri, termasuk dari ichiri ini, I, aimas, di depan mas huruf I, maka termasuk ya. Kemudian machimas, di depan mas huruf C, termasuk juga. Kaerimas, di depan ri, ichiri, maka dia termasuk yang golongan ini. Ichirite, maka di sini nanti minasang bisa merubahnya menjadi T. Ini semuanya dihapus minasang, masnya, dan konsonan baris I-nya. Kalau selama ini untuk nigurupu dan sanggurupu, masnya saja yang dihapus, tapi berbeda dengan ichigurupu, si konsonan I-nya juga dihapus dan dirubah. Karena ini konsonan I-nya termasuk dari ichiri, maka dia dirubah menjadi T. Su kecil,
dan te. Misalnya ini aimas, i-nya juga dihapus, masnya sudah pasti dihapus, menjadi ate. Ate. Ini i berubah menjadi tsu kecil dan te. Ate. Machimas, machimas. C-nya termasuk dalam ichiri ini, maka masnya juga dihapus, mate. Mate. C-nya juga dihapus menjadi mate. Kaerimas, kaerimas. Ri termasuk dalam sini ya, ichiri. Dia berubah menjadi te, kaete, kaete. Ri-nya juga dihapus, masnya juga dihapus menjadi kaete. Jadi aimas jadi ate, machimas menjadi mate, kaerimas menjadi kaete. Nah, bagaimana kalau bentuk tanya? Bentuk tanya juga sama persis, jadi di belakangnya minasang tinggal ganti dengan ta. Aimas menjadi atta, machimas menjadi mata, kaerimas menjadi kaeta. Perubahannya kita lihat perubahan aimas, atte, atta, machimas, mate, mata, kaerimas, kaete, kaeta. Ini memang rada sulit, cuma untuk perubahan T dan T ini memang sangat dipakai dalam bahasa Jepang. Jadi mau nggak mau kita harus belajar sampai bisa. Nah, itu untuk ichiri T. Kita akan melihat ini untuk mibi ninde. Mibi ninde, contoh kata kerjanya nomimas, minum, asobimas, bermain, sinimas, meninggal atau mati. Kita lihat yang ini ya. Bimi ninde, bimi ninde. Nah, di sini mibi ninde-nya contoh kata kerjanya saya pindah ke bawah. Nomimas, nomimas, asobimas, asobimas, sinimas, sinimas. Bimini ini adalah huruf di depan mas, huruf di depan mas. Jadi apabila huruf di depan masnya mi, apabila huruf di depan masnya bi, dan huruf di depan masnya ni, maka dia akan huruf di depan mas juga termasuk dihapus dan masnya juga dihapus dan ditambahkan dengan ende, ende, ende. Jadi seperti ini, nomimas, nonde, nomimas, nonde, asobimas, asonde, asobimas, asonde, sinimas, sinde, sinimas, sinde. Nah, kemudian untuk perubahan ta, keyoshi, nomimas, nonda, asobimas, asonda, sinimas, sinda. Kita baca lagi, mibi ninde, nomimas, nonde, nonda, asobimas, asonde, asonda, sinimas, sinde, sinda. Ini untuk yang mibi ninde. Kita lanjut ke yang 4 ini, saya rangkum. Kite, gide, ikimas ite, shishite. Kata kerjanya kakimas menulis, oyogimas berenang, ikimas pergi, hanasimas berbicara. Ini contoh dari kata kerjanya. Kata kerja ini saya pindahkan ke bawah sini. Kakimas, oyogimas, ikimas, hanasimas. Nah, di sini kata kerja tersebut mewakili contoh untuk kiite, giide, ikimas ite, shishite. Ini maksudnya seperti apa? Minasang kita lihat bersama. Mas, di depan mas huruf baris konsonan i ya. Apabila di depannya mas adalah ki, maka dia akan berubah menjadi. Kemudian apabila di depannya mas adalah ki, maka dia akan berubah menjadi ide, ide. Nah, ini untuk ikimas saya kasih bintang karena ini adalah tokubetsu atau pengecualian. Harusnya ikimas di depan mas adalah ki. Biasanya banyak yang salah bikinnya ide, ide. Tapi itu salah ya. Jadi ikimas dia pengecualian, dia akan berubah menjadi ite. Ikimas, ite. Hanasimas, hanasimas, hanasimas menjadi shite.
shite. Nah, kita lihat perubahannya masing-masing. Ini konsonan i-nya dihapus, kemudian dirubah masing-masing seperti ini. Ki dirubah menjadi ite, maka menjadi kaite. Kakimas menjadi kaite. Kaite. Ki-nya dihapus dan dirubah menjadi ite. Kimas, kakimas, oyogimas, oyogimas. Di depan masnya gi, gi. Kalau gi akan berubah menjadi ide rumusnya, maka oyoide, oyoide, oyoide. Gi-nya juga dihapus, masnya juga dihapus menjadi oyoide. Kemudian ikimas, ikimas ini pengecualian, kimasnya dihapus menjadi ite. Ikimas akan berubah menjadi ite. Ite, ikimas, ite. Si akan berubah menjadi shite. Hanashimas, si-nya juga dihapus, masnya juga dihapus menjadi hanashite. Hanashite. Hanashimas, hanashite. Nah, itu untuk bentuk T-nya, dan bentuk Ta-nya juga di belakangnya minasang tinggal rubah menjadi ta. Kakimas, kaite, kaita. Oyogimas, oyoide, oyoida. Ini juga ya minasang. Jadi kalau misalnya di sini dia ada teng-teng, maka tanya juga ada teng-teng. Oyoide, oyoida. Kemudian ikimas, ite, ikimas, ite, ita. Ada kecil ya. Kemudian si shite, hanashimas, hanashite, hanashita. Nah, yang ikimas sama ikimas menjadi ite ini minasang harus hati-hati, karena biasanya banyak yang salah. Ite banyak yang salah karena di depan mas adalah ki, maka mereka menganggap ki berubah menjadi ite. Ki berubah menjadi ite, maka kebanyakan yang salahnya nulis ite, ite. Ki berubah menjadi ite, maka i T. Nah, ini salah ya minasang. Yang benar adalah untuk ikimas ite. Ite, ite. Ini minasang harus hafal pengecualian ikimas ite. Nah, kita lihat perubahan untuk kata kerja bentuk T yang pertama, yaitu kite kudasai, yonde kudasai, sundeimasu, kita hoga ii desu, yonda hoga ii desu. Untuk mengetahui perubahan dari contoh kalimat ini, yang pertama, kita harus tahu kata kerja tersebut termasuk dalam grup 1, grup 2, atau grup 3. Nah, setelah kita tahu kata kerja tersebut masuk ke grup 1, grup 2, atau grup 3, setelah itu kita baru bisa mengetahui perubahan sesuai dengan rule atau ketentuan dari grup tersebut. Nah, contohnya di sini, kite dari kikimas, yonde dari yomimasu, sunde dari sumimasu. Ini juga sama ya, kikimas dan yomimasu. Tahu ya, kikimas karena di depan mas adalah ki, mi, ki, mi, maka ini termasuk ke grup 1. Setelah kita tahu kata kerja ini termasuk dalam grup 1, kemudian kita rubah sesuai dengan rule masing-masing, yang dimana rule dari grup 1 itu konsonan i-nya dan masnya dihapus, kemudian diganti sesuai dengan yang di sebelahnya ini. Jadi kita lihat dulu seperti ini. Mas di depannya ki, mas di depannya ki, berarti dia termasuk yang ini ya. Terus kita lihat yang yomimas, yomimas di depannya mas adalah mi, di depannya mas adalah mi, maka dia termasuk yang ini, maka perubahannya nanti akan berubah menjadi ende. Yang tadi kikimas, karena kikimas termasuk pada yang ini ki, maka ite akan berubah menjadi ite. Kemudian yang ini juga sama dengan yang di atas, sumimas, sundeimas dari sumimas. Sumimas ini di depan mas, mi juga termasuk yang ini, maka nanti dia akan berubah menjadi ende. Ini kikimas dan yomimas juga sama seperti itu.
kita lihat perubahannya. Jadi nanti kikimas, konsonan i dan mas dihapus, perubahannya konsonan i dan mas dihapus, kemudian dirubah sesuai dengan rule yang di sini. Maka karena ini ki, dia akan berubah menjadi it, ki dan masnya dihapus dan ditambahkan it, kite. Kemudian yang kedua, yomimas, mi dan masnya dihapus. Karena ini dia termasuk di sini, dia berubah menjadi ende. Mi dan mas dihapus, berubah menjadi ende, yonde. Yomimas, yonde. Kemudian sumimas, sumimas juga termasuk yang ini. Mi bini akan berubah menjadi ende, maka mi dan masnya dihapus dan ditambahkan ende, maka dia berubah menjadi sunde. Bawah juga ini contohnya kikimas juga sama, kita, jadi berubah menjadi kita. Dia termasuk ini ki, di depan mas adalah ki, maka berubah menjadi ite, kite, kita. Oke, ini juga sama, yomimas, dia termasuk ini, perubahannya menjadi ende, maka yonda, yonda. Jadi T yang di belakang ini dirubah saja menjadi ta atau da. Nah, kurang lebih itulah cara untuk merubah ke bentuk T. Yang pertama kita cari tahu dulu kata kerja tersebut termasuk grup 1, grup 2, atau grup 3. Kemudian setelah kita mengetahui grup mana, baru kita mengikuti rule masing-masing grup tersebut. Nah, tadi saya rangkum lagi. Kita sudah belajar pengelompokan kata kerja dibagi menjadi 3, yaitu grupu ichi, grupu ni, grupu sang. Grupu ichi tadi ada lagunya, minasang hafalin lagunya, maka perubahannya juga bisa mengikuti. Ichirite, mibininde, kite, gide, ikimas ite, shishite. Dan grupu ni perubahannya masnya dihapus, diganti dengan T. Gampang ya. Grupu ni adalah konsonan baris E yang dimana masnya dihapus dan diganti menjadi T. Dan grupu sang hanya ada 2 kata, yaitu kimas, simas. Kimas, simas. Perubahannya juga sama dengan grupu ni, yaitu masnya dihapus dan diganti dengan T. Sekian pengelompokan kata kerja dan kata kerja bentuk T dan ta. Minasang, apabila menganggap channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mugen kelas. Gosecho, arigatou gozaimashita. Mata yoroshiku onegai shimasu. Terima kasih.